Apa kabar kawan-kawan semua? Salam adventure. Berjumpa lagi dengan saya Rial Hamzah di channel Sindikat Motor Indonesia yang fokus pada kesempatan kali ini akan membahas tentang persiapan rim baret tim Indonesia menuju ke Malaysia. Ya, kawan-kawan tahu, saya pada kesempatan kali ini akan memakai Kawasaki Versys 250 dan Om Adit akan memakai CRF 250 Rally ya. Jadi Versys ini sebagai sedikit sejarah, Versys ini sebetulnya ada dua versi yang diciptakan di muka bumi ini, yaitu Versys 250cc dan Versys 300cc. Jadi Versys 250 dan 300cc ini hanya terletak perbedaannya pada mesinnya saja, selebihnya totali sama. Mesinnya pun perbedaannya tidak terlalu jauh antara yang 250 dan 300cc. Namun tenaganya ini sangat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Versys 300 adalah sebuah motor yang dipasarkan mostly di Eropa dan Amerika ya. Jadi di negara-negara yang menerapkan regulasi pajak yang sedikit ketat seperti Indonesia, yang dimana motor 250cc ke atas akan dikenakan pajak barang mewah atau dikenakan pajak motor besar. Dan oleh karena itu Versys versi yang masuk ke Indonesia adalah yang 250cc untuk menekan harga jual ya. Jadi sebetulnya harganya pun secara harga MSRP-nya itu tidak terlalu jauh antara yang 250cc dan 300cc. Namun ketika yang 300cc ini masuk ke Indonesia, maka harganya mungkin sudah di atas 100 juta ya, karena faktor pajak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, berbekal Versys 250cc yang dipasarkan di Indonesia, kami ingin meningkatkan sedikit performa dari versi ini. Karena kita percaya ya, karena saya pakai Versys sudah beberapa kali yang 250cc ini, percaya kemampuan motor ini sebetulnya masih banyak potensi tenaga-tenaga yang bisa dikeluarkan. Itu yang melatar belakangi saya, salah satunya penasaran ingin mencoba memakai Versys 250cc yang sudah di-upgrade menjadi 300cc dalam event rim baret di Malaysia. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty a rich man's world. Oke, untuk memaksimalkan lebih jauh lagi potensi dari Versys 250 yang sudah di-upgrade menjadi 300 ini, kita akan menambahkan juga seperti knalpot full system. Jadi pada kesempatan kali ini untuk menjaga suara yang tidak terlalu berisik, saya memakai silencernya Akrapovic, karena Akrapovic ini sudah teruji di luar negeri, sudah aman lah ya, jadi aman dari razia dan suaranya memang sangat halus sekali. Tapi itu sebetulnya sedikit berefek kepada performance yang mungkin tidak terlalu meledak-ledak ya. Tapi it's okay, no problem. Yang penting masih road legal, karena kita akan memakai motor ini tidak hanya di hutan, tidak hanya di trek rim baret, tetapi juga di jalan. Karena harus ingat, semangat rim baret adalah bagaimana memakai motor touring, motor adventure untuk bisa masuk ke dalam hutan mengikuti kompetisi rim baret rally di Malaysia ini. Selanjutnya adalah knalpot slip on, dan kita membuat headernya itu khusus ya. Headernya dari tim Sindikat Motor Indonesia, dan ini cukup menambah tenaga yang signifikan. Setelah itu juga kita menambahkan, kita memodifikasi headnya di porting polish ya. Jadi untuk memaksimalkan flow antara debit bensin dan percampuran udara dan fuel yang efisien di dalam ruang bakar ini, salah satunya dengan porting polish. Setelah itu semua tentu harus di remap, karena kita juga harus menyesuaikan airflow ratio-nya ya. Jadi
antara bahan bakar yang masuk dengan udara itu harus diatur oleh ECU. Nah, ECU-nya kita akan remap. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Sekarang kita akan masuk lebih detail part-part apa saja yang membedakan antara Versys 250cc dan Versys 300. Yap, ini lumayan berat. Ini adalah crankshaft-nya ya. Ini crankshaft ya. Jadi crankshaft dan stang seher ini yang kita ganti ya. Jadi crankshaft dari Versys 300 dia memiliki karena putarannya naik turunnya lebih banyak, dia memiliki stang juga yang lebih pendek. Jadi dua part ini kita ganti ya. Jadi di bagian ini pun, di bagian crankshaft ini kita ganti termasuk metalnya, ya, metal duduknya dan metal jalannya semua kita ganti ya. Ini kita ganti. Karena kenapa? Kalau sudah masuk crankshaft baru, lebih baik metal-metalnya ini pun semua baru ya. Ini adalah perbedaan yang membuat selisih 50cc ini. Di sini ya, di crankshaft ini, bukan di bloknya atau bukan di pistonnya. Jadi yang membedakan 250cc dan 300cc hanya di crankshaft-nya ini saja. Selanjutnya di piston ya. Ini yang teman-teman lihat, ini adalah piston 250cc. Jadi perbedaannya saya jelaskan sedikit aja. Perbedaannya itu hanya di gepengnya. Jadi tingginya yang sedikit berbeda ya. Karena piston ini dengan dia naik turunnya lebih jauh, maka ketika dia memakai piston yang sama, maka tentunya dia akan mentok dengan head kalau memakai piston yang original 250cc. Tapi sebetulnya kalau teman-teman pencinta performance, ini bisa dipakai, kompresinya akan lebih naik. Tapi saya tidak mau, karena saya tetap ingin menjaga kompresinya tetap bermain di aman. Karena motor ini balik lagi, ini motor bukan didesain untuk real competition, tapi gimana caranya mesinnya kencang namun durability-nya awet. Itu yang utamanya. Dia bisa lebih kencang daripada standarnya, tapi tetap tidak mengorbankan durabilitasnya ya. Jadi kompresi kita biarkan tetap standar dengan memakai piston dari Versys 300 itu sendiri ya. Ini piston yang 250cc. Terus selanjutnya apa lagi ya? Throttle body ya. Jadi kalau throttle body yang Versys itu adalah, yang Versys 250cc adalah 28, yang Versys 300 ini adalah 32. Tapi di motor saya tidak mengganti throttle body-nya karena menurut saya ini masih yang 28 pun masih cukup. Ya walaupun kalau pakai yang 32 akan lebih baik. Tapi pada kesempatan kali ini saya tetap mempertahankan throttle body originalnya di 28 mili. Oleh itu saya bilang tadi, saya mengganti sekitar 80 atau 90% part yang dari Versys 300, tidak termasuk throttle body. Selanjutnya adalah blok. Bloknya pun sama ya. Bloknya pun sama antara yang 300 dan 250cc. Namun saya sekalian aja karena mesin lagi dibongkar, saya ganti bloknya juga. Jadi biar yakin lebih awet. Ini pun sebetulnya nggak ada masalah. Ini masih sangat layak untuk dipakai ya. Jadi gap pistonnya dari baru itu hanya berkurang sekitar 0,05 sebetulnya. Setelah kita pakai filler ya, dia hanya berkurang sekitar 0,05. Masih sangat normal, cuman biar yakin dan biar performance yang didapatkan sesuai, ya saya mengganti ini dengan yang baru. Teman-teman, jadi ini adalah final setting ya. Ini betul-betul 2 minggu lagi menjelang event ya, 2 minggu lebih. Ada satu kejadian di mana motor ini ternyata ngebul. Nah, jadi kita dari tim Anjani Racing dan Sindikat Motor mencari penyebabnya. Apa penyebabnya? Nah, ring seher. Dan sekarang setelah semuanya sudah oke, ternyata ada satu kendala, settingannya AFR-nya nggak dapet. Nah, jadi kita putuskan untuk memakai Power Commander.
kita coba aja ya, mudah-mudahan settingannya bisa maksimal. Karena gini, sebetulnya motor ini sudah oke, settingannya ya walaupun AFR-nya masih kurang pas, tapi sebetulnya sudah oke. Tapi kalau kita untuk mendapatkan settingan AFR yang maksimal, sepertinya dari remap saja tidak cukup, jadi harus ditambahkan power commander. Namun pada perjalanannya modifikasi mesin ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Kita mengerjakan sudah dari jauh-jauh hari loh ya untuk ini. Dan ternyata setelah dinaikin ini ngebul, gile. Sorry tuh saya jadi ngomong rada ekspresif ya. Jadi setelah dipakai in range 100-200 kilo, dia ngebul nih. Setelah digas, setelah dilepas dia keluar asap putih. Bingung ya, jadi bingung kenapa bisa ngebul, padahal ibaratnya bloknya baru, ininya semua baru, pistonnya baru, ring sehernya baru. Oke, kita buka lagi tuh mesin. Kita buka lagi mesinnya dong ya. Jadi setelah ngebul kita buka dan kita ganti lagi. Yang kita ganti hanya satu ring seher aja. Karena betul-betul semuanya masih sangat baru. Klep semua di skir, seal klep ya masih baru. Kita ganti ring lagi. Jadi ini adalah ring seher yang kedua. Ini adalah ring seher yang kedua. Setelah diganti, jalan 100 kilo, diteskan selama 100 kilo. Ternyata dia ngebul lagi. Ngebulnya itu tenaga sedikit hilang, seperti loss kompresi, dan dia ngebul. Ya. Ngebulnya itu keluar asap putih ketika di throttle di sekitar 80% ya. Itu keluar asap putih. Kita nih pusing ya. Jadi tim Sindikat Motor dan tim dari Anjani Racing duduk bersama. Apa ini yang salah? Ini adalah sesuatu pekerjaan yang sudah sering kita kerjakan, tapi kenapa giliran mau dipakai ke acara rimba racing ya, acara kompetisi, ada problem ya? Kita nggak pernah tahu, padahal itu merupakan hal yang hari-hari dikerjakan. Unik ya. Jadi kita memutuskan untuk buka lagi mesinnya untuk ke satu kali pemasangan part, 2 kali pergantian. Yang ketiga kali sudah harus oke. Dan kawan-kawan tahu permasalahannya di mana? Ternyata dari 2 ring seher yang kita pakai sebelumnya, ini bisa dipastikan partnya entah palsu, entah bekas, entah apa, kita tidak tahu. Yang pasti kode partnya pun tidak sama ya, kode partnya pun berbeda ternyata ya. Karena kenapa ini kita beli di Tokopedia, memang harganya murah ya, jadi kita searching yang murah. Ya itu merupakan suatu pelajaran ya. Ini merupakan suatu pelajaran, tidak ada yang kita tutup-tutupi dari proses pembuatan motor ini. Dan selanjutnya kalau nanti kawan-kawan baik mau ke Sindikat Motor ataupun ke Anjani nantinya, kita pastikan nanti partnya akan memakai yang betul-betul harus beli di dealer, harus beli di Kawasaki ya. Jangan sampai memakai ring seher yang beli di online. Mohon maaf, bukannya kita menjelekkan kawan-kawan yang jual di online, tapi ini pengalaman kita sharing pengalaman ya, dan part yang kita beli di Kawasaki, saya beli di Kawasaki di dealer kawan saya juga, Om Dani dan di Kawasaki. Ini ternyata kode partnya berbeda ya. Kode partnya ini berbeda dengan yang ini. Dan ring seher yang ketiga ini aman dong. Jadi kita dikerjakan oleh ring seher. Kita nggak tahu kita dapat spare part yang kurang baik atau bagaimana, tapi kita sampai 2 kali ganti ring seher, dibeli online, semuanya fail. Tapi memakai ring seher yang beli di dealer, aman. Dan berapa tenaganya? Setelah dilakukan semuanya, 38 horsepower. Selanjutnya, problem yang kita temukan adalah pada saat penyetingan untuk mendapatkan AFR yang betul-betul perfect, ternyata tidak cukup dengan remap saja ya.
karena mungkin sudah porting, sudah full system dan lain-lain. Ini saya cukup dengan porting. Jadi di rentang RPM 8000 masih terlalu basah. Jadi kalau kita gas tuh di rentan RPM itu masih ada kosong. Dan kita memutuskan untuk memakai Power Commander. Ya, Power Commander. Dan final setup dari motor ini adalah memakai Power Commander dan disatukan dengan Auto Tune. Ya, itulah hasilnya sekitar 38 horsepower. Mana nak barangnya nak? Udah datang nak? Oke. Kita membeli Power Commander second. Nggak apa-apa, hemat budget. Ini udah boncos nih ya. Oke, gimana? Dicek dulu. Ada kabel-kabel yang terkelupas. Terus soketnya dibersihin dulu nak. Iya. Bersihin dulu sebelum dipasang, jadi bersih semuanya. Jadi dalam proses berjalannya itu tentunya ini kita banyak sekali wasting di oli dan ya dengan tenaga dan waktu ya. Jadi tapi it's okay. Ini adalah sebuah pengalaman bahwa pastikan kalau kruk as sudah pasti original ya, semua original nih ya. Ring ini vital sekali. Jadi next kalau kita mau buat 300 cc, kita pastikan akan memakai part-part yang beli di dealer. Ring ini nih ya. Untungnya selama proses pengerjaan kita oli disupport dari Ippon, jadi aman ya. Jadi 3 kali bongkar mesin, 2 kali ganti oli, dan yang terakhir kita memakai oli off-road Katana ini. Nah ini udah final. Jadi ini sebelum motor dipetikan kita ganti lagi oli yang ini, dan seketika sampai di Malaysia motor sudah siap untuk dibawa jalan. Oke, doakan semoga kita bisa lancar-lancar lagi ke depannya, dan problem-problem, kalau ada problem bisa kita atasi dan lewati dengan baik. Terima kasih kawan-kawan. Stay tune di episode selanjutnya. Thank you.